Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali. Jamaah juga pastinya senang pagi hari ini ketemu lagi sama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat ya untuk jamaah yang ada di rumah ya. Dibukanya aturan baru dari Arab Saudi untuk kebijakan umroh. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Senin siang diramaikan oleh para calon jemaah umroh yang akan terbang ke Arab Saudi. Sejak dibuka kembali pada awal Januari 2022, tercatat sudah ada ratusan jemaah umroh yang bertolak ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Samsiah salah satunya. Jemaah umroh dari Surabaya ini menilai pelonggaran protokol kesehatan dari pemerintah Arab Saudi akan menambah kekhusyukan beribadah jemaah. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga semakin ada titik terang ya jamaah ya. Setelah hampir 2 tahun lebih ya bisa dibilang ya. Pandemi ini melanda hampir seluruh penjuru negeri, semua umat di dunia gitu merasakan gitu ya. Tapi dengan adanya berita ini dan juga semoga dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, Masya Allah bisa umroh lagi, Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Abi rencana umroh bulan berapa? Kapan lagi Abi? Insya Allah mudah-mudahan secepatnya lah. Amin, amin. Aduh, udah pada gak sabar pastinya jamaah ya. Dan ini jadi berita baik buat kita. Amin, amin ya Allah. Tema hari ini Ustadz, ya. Buah manis di tengah ujian. Masya Buah Allah. manis di tengah ujian. Oh, Karena ya. ini jamaah ini tahu nih biasanya ya kalau misalnya kita lagi dikasih cobaan apa segala macam itu untuk meningkatkan ketakwaan kita. Bisa dibilang buat naik kelas lah gitu ya katanya Ustadz ya. Tapi yang bikin bingung gini, cara kerjanya tuh gimana gitu? Meningkatkan ketakwaan dengan ujian ini. Cara kerja Allah bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan juga yang kita dapatkan dari kenaikan kelas ini Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Maka sebanyak izin Abi Maki, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 11 Sya'ban 1443 hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa di nisfu Sya'ban, pertengahannya bulan Sya'ban 11 ke 20, berarti 19 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal buat kita, ini kita lagi membahas tentang bagaimana kita menyikapi ujian itu. Ternyata ada rahasia di balik tujuan di adanya ujian itu. Yang mana cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan lewat ujian. Jadi kalau mau dilihat tingkat ketakwaan, keimanan seseorang, maka diberikanlah ujian. Bagaimana itu? Untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Di dalam surah Al-Mulk disebutkan tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena kenapa? Maha suci Allah yang segala sesuatu Allah yang kuasai. Dan Allah menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik. Untuk mengetahui siapa yang terbaik. Dari satu kualitas itu diuji. Tapi kalau, ya nggak usah diuji kalau sudah jelas. Yang biasanya yang diuji itu, yang mau ditahu kualitasnya, itu diuji. Makanya jangan katakan orang beriman tidak, pasti diuji dulu. Dan ujian itu, mohon maaf, untuk mengetahui sampai di mana kesyukurannya, sampai di mana kesabarannya. Karena ujian itu ada dua, ada ujian yang dalam ujian kenikmatan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Kalau ujian menyenangkan itu ya ada caranya, nanti di segmen berikutnya ya. Makanya jangan kemana-mana. Jadi ikutin terus sampai selesai Islami Tindak, karena nanti kita akan buka satu persatu. Ternyata ada buah manis di balik ujian. Apalagi
untuk melihat seberapa kekuatan keimanan kita. Diuji. Dan ujian yang terbesar adalah ujian para nabi. Bagaimana para nabi-nabi Allah diuji. Para rasul-rasul Allah diuji. Dan yang lebih mendekati beliau. Para orang soleh semua diuji. Ujian kita Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau anak TK ujiannya ya. Mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ringan-ringan aja ya. Tapi kalau sudah SD pasti tanya bagian-bagian tubuh. Ya. Kalau SMP sudah bagian apa? Bagian mata, retina, apalah itu akan seperti itu. Nanti SMA beda lagi ujiannya. Makin meningkat ujiannya untuk mengetahui. Makin kita kadang-kala ada orang yang minta diuji. Ada yang minta diuji. Kalau mau kenaikan pangkat. Oh iya, benar. Malah minta diuji usulan supaya bisa naik pangkat ujian. Apalagi untuk melihat sampai di mana tingkat ketaatannya. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, kata iblis, ya Allah, memang Nabi Ayub taat karena kaya, anaknya banyak, binatangnya banyak. Coba diuji dah, diambil semua tetap. Justru Nabi Ayub masih tetap taat kepada Allah. Jadi itulah caranya Allah kasih ujian. Berarti jadi lebih tahu nih kita mana yang kualitasnya lebih baik, hambanya gitu ya, mana yang terbaik gitu ya Ustadz ya. Oh Masya Allah, kalau bisa lewatin itu semua berarti Masya Allah. Kalau tidak bisa ya ditarik aja, enggak usah. Ya. Kan lumayan ujiannya. Sudah berapa tahun di Islam Tinda? Udah 4 tahun. Itu berarti sudah melewati ujian. Masya Allah. Harus bangun subuh lah, apalah. Ya udahlah. Alhamdulillah dicoba jadi semakin tahu kualitas diri kita. Amin. Ya. Terima kasih Ustadz Maulana. 4 tahun ya. Udah 4 tahun gak berasa, Masya Allah ada di sini. Cuma gak lucu-lucu gitu. Lucu lah. Anggaplah lucu. Anggap aja lah ya. Gitu. Belajar. Kan diuji, pagi-pagi ini kan kita harus menyampaikan dengan Islam itu indah. Dalam suasana indah. Baik, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah bahas mengenai ujian ya. Tadi Ustadz Maulana juga bilang dengan adanya musibah apa segala macam untuk meningkatkan ketakwaan kita. Mungkin nih Abi, jamaah lagi ada yang merasakan ujian-ujian gitu ya Bi. Kira-kira ada gak sih amalannya, doanya biar ujiannya cepat diangkat gitu Bi, biar cepat selesai. Mohon penjelasannya dong Abi Magi. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika sedang mendapatkan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan ini menyerang agar mendapatkan manusia ini 3 hal. 1, bagaimana caranya agar hamba Allah ini sedih. Yang kedua, bagaimana agar hamba Allah ini takut. Iya. Dan yang ketiga, bagaimana hamba Allah ini susah. Jadi kalau kita merasa susah, merasa sedih, merasa takut, itu adalah dari setan yang disebarkan. Padahal tadi Ustadz Nur Maulana menyampaikan keindahan-keindahan saat diuji. Bagaimana derajat itu ditinggikan. Maka yang sangat menyedihkan ketika orang sedih tidak ada batasannya ketika diuji. Takut dengan berlebihan ketika diuji. Susah tanpa ada batas ketika diuji. Karena itulah Al-Quran mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya gak usah sedih, gak usah takut bagi orang-orang yang beriman itu. Sedih biasanya memikirkan yang sudah berlalu. Takut memikirkan yang akan datang. Nah, kalau saat dalam kesulitannya sedang dihadapinya, namanya mahmum atau dikatakan namanya karb. Sekarang kita sedih karena memikirkan yang lalu. Kita takut menghadapi masa yang akan datang. Lalu yang sekarang kita hadapi namanya sering dikatakan al-karb. Ataupun mahmum, ataupun ghumum. Dan Rasulullah SAW memberikan kata-kata indah. Iya, bagaimana caranya agar Anda tidak terjebak dengan kesedihan panjang. Kesedihan atau ketakutan yang panjang. Ataupun yang namanya kebingungan yang panjang. Doa yang indah. Banyak sekali doanya. Di antaranya ada Rasulullah ketika mendapatkan ujian ataupun karb. Ketika sulit, ketika humum, ketika ghumum. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallahu rabbul ardi. Wa rabbus samawati. Wa rabbul ardi. Wa rabbul arsyil karim. Baca doa ini, maka Allah angkat kesulitan yang sedang dihadapinya. Dan Allah akan kokohkan, kuatkan dalam jiwanya.
Inilah yang didapatkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau ada lagi, misalnya dalam keadaan dililit hutang atau dalam keadaan apa saja kebingungan yang ada, baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min khalabati daini wa qahri rijal. Ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita apabila dalam keadaan kesulitan. Ataupun ada satu hal yang indah, semua tahu bagaimana Nabi Allah Yunus ibnu Matta berada dalam perut ikan. Punten, siapapun yang sekarang dalam keadaan kesulitan, kalau dibandingkan dengan kesulitannya Nabi Yunus itu tidak ada apa-apanya. Dalam perut ikan. Lalu doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengan doa itu Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Siapapun dalam perut kesulitan saat ini baca doa ini, Allah akan keluarkan dari kesulitan yang ada. Wallahu a'lam Amin ya bishawab. Allah, amin ya Rabbal Allah alamin. ibarik fiik. Kapan aja ya Bia bacanya ya Bia? Bacanya kapan saja Mas. Sebanyak-banyaknya ya Bia. Sebanyak-banyaknya dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibarik terima fiik. kasih Ustaz Abi Maki untuk Sami-sami, penjelasannya. hayyakumullah. Yuk langsung diamalkan jamaah yang ada di rumah ya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, diamalkan. Tapi kalau udah ada yang mengamalkan, masih ada juga yang bingung. Kok belum dikabulkan doanya? Kok masih ada aja ujiannya gitu kan? Ada lagi yang bilang nanti di saat yang tepat akan diangkat ujiannya gitu. Bener kayak gitu Ustaz Syam? Di saat yang Betul. tepat waktunya. Pasti. Kapan? Nggak sabar gitu. Allah Maha tahu. Aku mau penjelasannya Ustaz. Tapi guru Ustaz Maki, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ada kita pernah mendengar jangan meminta beban yang ringan, tapi mintalah pundak yang kuat. Jadi jangan meminta untuk dihilangkan masalahnya, tapi mintalah kekuatan untuk bisa menghadapi masalahnya. Karena ada orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia yang paling berat ujiannya. Padahal ada yang lebih berat ujiannya. Bukankah ujian yang paling berat adalah kepada baginda Nabi SAW, kepada para ulul azmi, kepada para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, orang-orang saleh. Mereka semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat masalah yang besar itu, tapi lihatlah bagaimana keimanan orang itu semakin bertambah ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat disinggung dua orang nabi oleh guru-guru kita. Ada Nabi Yunus alaihi salam, kemudian ada Nabi Ayyub alaihi salam. Apakah mereka meminta segera keluar daripada ujiannya? Tidak. Nabi Ayyub alaihi salam dalam riwayat disebutkan bahwasanya menderita sakit itu sampai 18 tahun. Kenapa enggak dari hari pertama ia minta sama Allah? Ya Allah, saya ini nabimu, saya ini mau berdakwah. Bagaimana aku mau berdakwah kalau sakit? Enggak gitu Nabi Ayub tuh, enggak gitu. Nabi Ayub alaihissalam justru malah menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan, diminta oleh istrinya, engkau itu Nabi Allah, kenapa enggak minta untuk disembuhkan? Pasti Allah kabulkan kalau kau minta disembuhkan. Enggak, saya cuma minta, ya Allah boleh saja tubuhku habis, asal bukan hatiku, asal bukan lisanku, karena mereka berdua ini yang senantiasa mengingatmu. Bagaimana aku mengingatmu kalau dua organ ini engkau juga hilangkan? Maka subhanallah, ia menikmati ujiannya, lalu mengatakan, saya ingin minta sembuh kepada Allah, tapi saya malu. Ketika menghitung-hitungnya, masih jauh lebih banyak sembuh saya, sehat saya dalam hidup saya, umur saya ini, dibandingkan sakit saya yang baru 18 tahun. Maka subhanallah, ia mengatakan, saya sehat kurang lebih, udah lebih daripada 20 tahun, sedangkan saya sakit baru 18 tahun. Ya Bagaimana Allah, mungkin saya 18 minta sembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, ada kisah Yunus bin Matta tadi disebutkan oleh guru kita Ustaz Abi Maki. Nabi Yunus alaihissalam dalam riwayat disebutkan, kenapa Nabi Yunus itu sampai dimakan oleh ikan? Karena subhanallah, dia meninggalkan satu kampung tempat ia berdakwah, yang mana ia menyerah daripada kampung tersebut tanpa ada perintah dari Allah.
Dia mengatakan, pasti Allah udah izinkan nih saya pindah nih. Karena orang di kampung sini udah kepala batu semua, keras kepala semua. Jadi orang kita itu bilangin kepala batu. Kepala batu, Ya udah iya. pindah aja deh kampung lain. Ternyata belum selesai mandatnya, belum selesai tugasnya di situ. Udah main pindah-pindah aja. Maka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minta disegerakan ujiannya hilang, tapi mintalah diberikan kekuatan menghadapi ujian tersebut. Allah langsung taala minta alam. diberikan kekuatan dan bersyukur Betul. dulu dengan apa yang kita dikasih itu ujian itu ya. Iya dong. Karena memang berat, Ustadz, kayak misalnya contohnya aku kemarin kan kayak sekeluarga itu kena COVID, Abi. Keluarga, Subhanallah. anak-anak aku semua. Terus yang bikin berat adalah ketika harus pisah gitu. Semuanya, Semua kena. termasuk bayinya. Iya, termasuk bayinya gitu. Harus pisah semua, nggak ketemu. Jadi kan rasanya sedih gitu. Kan aku ngerasanya berat banget dengan ujian-ujian kayak gitu kalau menurut aku ya gitu. Jadi yang cerah itu kalau habis hujan, mendung, gelap, angin kencang, tiba-tiba muncul matahari, muncul pelangi. Ya, Jadi pengennya- setelah hujan itu biasanya ada rezeki yang datang tuh. Rezeki gimana? Justru aku keluarin uang banyak, berobat, ada kerjaan yang hilang segala macam. Gimana rezeki? Ada gantinya itu. Masa sih? Mau tahu? Mau. Jangan sekarang, setelah yang satu ini aja. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ada ya. Digantiin sama Amin ya Allah. Allah.